banyak sebenarnya juga anak muda yang ingin berpartisipasi gitu, bikin kritis di media sosial, tapi kadang terjerumus jadinya ikut olahraga jempol tidak etis gitu ya, terjerumus ke hate speech, bullying, hate comment. Nah, kira-kira gimana sih Mas supaya kita tetap, mungkin pesan-pesan dari Mas Anies lah gitu, gimana supaya kita tuh tetap sifat kritis tapi menjunjung tinggi juga etika dan integritas? Gampang aja. Jangan gitu, nanti Anda akan dapat masalah di kemudian hari. Betul nggak? Iya. Jadi gunakan ini dengan bertanggung jawab. Kalau hari ini Anda mengatakan apa saja di sini, apalagi lupa password, Anda akan menghadapi masalah yang luar biasa nanti. Benar nggak? Tapi kalau yang Anda tulis di sini adalah gagasan, yang Anda tulis di sini adalah pikiran ke depan, kepedulian. Sampai kapanpun Anda tidak pernah takut untuk direview atas apa yang semua Anda tuliskan. Nah, jangan sampai Anda tulis hari ini, nanti anak cucu malu iris-iris terus, ya? Gitu sih. Luar biasa jawabannya, jadi udah ada contohnya. Jadi teman-teman harus lebih smart lagi dalam bersosial media, nggak hanya anak muda, semua anak-anak yang ingin memiliki gagasan lebih baik menggunakan HP-nya juga dengan lebih smart ya. Anies sedang memberikan pembelajaran ya, secara tidak langsung dia mengkritik SBY dan para petinggi Demokrat lainnya, yaitu bahwa Anda tidak mesti berkuasa, tidak mesti berada di pemerintahan untuk tetap eksis memberikan dharma bakti kepada negara. Jadi acara desak Anies ini tetap berlangsung. Padahal kita tahu bahwa Anies gagal ya, atau digagalkan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Tetapi masyarakat tetap antusias untuk berdialog. Anda pernah nggak lihat dialog ya, dialogis calon presiden yang terpilih, ya kan? Kalau pidato marah-marah sering kita lihat monolog ya, tapi dialog ya, orasi itu sering, tapi dialog seperti ini nggak bisa. Saya khawatir bisa langsung kolaps seandainya dikritik secara direct oleh mahasiswa. Padahal kita harus siap menerima kritik apapun yang terpedas sekalipun dan tidak menggunakan instrumen hukum untuk membungkamnya. Saya membayangkan misalnya apakah Prabowo mampu menjawab kalau dikatakan pemilu kemarin curang. Banyak persepsi masyarakat ngomong demikian, securang-curangnya. Saya tidak tahu bagaimana dia menjawabnya misalnya. Karena kalau tidak melakukannya, tidak menjadi bagian dari itu, ya santai dia jawabnya. Termasuk juga isu-isu lainnya yang barangkali bisa ditagihkan. Nah, ini belum dilantik Sobat Era sekalian. Kalau sudah dilantik bagaimana ya? Saya hanya warning saja bahwa tidak gampang ya membangun demokrasi itu ya kalau seandainya Anda mau berdialog. Tetapi kalau Anda tidak mau berdialog, ya demokrasi tidak perlu dibangun. Karena itu semua kekuatan dikumpulkan jadi satu sehingga tidak ada lagi yang kemudian berdiri di luar pemerintahan dan Anda akan mengatakan bahwa itu mewakili siapa. Orang semua sudah gabung dalam pemerintahan. Padahal mayoritas rakyat itu bukan anggota partai politik. Memilih iya, tetapi memilih pun belum tentu juga dengan kesadaran penuh. Bisa jadi sebagian besar karena dimobilisasi dengan bansos dan lain sebagainya. Jadi Sobat Era sekalian, inilah cara kita memelihara kewarasan dan demokrasi dengan menyampaikan kritik. Sekali lagi, ada kaitannya dengan sakit hati. Orang seperti Anies tidak terlihat sakit hati kan? Ketawa-ketawa saja dia karena dia berada di tengah rakyat dan rakyat dalam hal ini mahasiswa mau mendengarkan dan mau berdialog dengannya tanpa beban.
Itu yang harus kita jadikan contoh. Nah ini saya coba-coba sobat era sekalian ya, membuat polling pasangan mana yang akan Anda pilih berdasarkan berdasarkan alfabetis ya, berdasarkan abjad. Dharma Pongrekun Kunwardana baru 1 kilo ya, baru 1.000 ya, 6%. Pramono Anung Rano Karno 8%, Ridwan Kamil Suswono 3%. Golput coblos 3, 83%. Coba kita lihat nanti terus ya. Oke. Ada yang mengatakan pilkada paling brutal. Kalau coblos salah satu paslon takut ikut nanggung dosa, lebih bagus coblos semua. Jelas zong semua. Oke, itu baru komentar sedikit ya. Nah, kita lihat ya soal Fufu Fafa yang juga disinggung di desak Anies ya. Anies _2 Anda ngatain di medsos terus lupa password, masalah luar biasa ya. Tapi jangan salah, Anies mengatakannya ada sambil senyum. Sambil senyum aja kemudian ribet. Saya akan juga mengutip nanti pendapat AHY seolah-olah dizalimi betul sama Anies ya, gitu. Saya juga heran kok bisa begitu ya. AHY ungkit momen ditikung Anies saat Pilpres 2024. Demokrat satu hadapi ujian besar. Ujian besar lalu kemudian melipir ke pemerintahan. Harusnya terima kasih AHY sama Anies ya kan. Bayangkan kalau dia tidak melipir ke pemerintahan, sampai sekarang tidak akan dapat jabatan kan begitu. Dan di luar pemerintahan juga bingung juga dia mau ngapain kalau seandainya tidak punya akar di bawah. Itu soalnya sobat era sekalian ya. Oke. Coba kita lihat ya. Coba kita bacakan. Peserta diskusi teriak Fufu Fafa saat Anies bicara soal medsos di kompleks UGM ya. Tumben UGM nggak ngelarang Anies. Kemarin dilarang gitu ketika mereka lebih pro Ganjar, tapi sekarang nggak ada lagi larang-larangan ya. Mulyono pun tidak mampu melarang UGM sekarang. Ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan bicara soal bijak bermedia sosial saat menjadi pembicara di dialog bertajuk Kepemimpinan Anak Muda di Era Digital di Pendopo Wisma Kagama Kompleks UGM Kabupaten Sleman. Moderator diskusi bertanya ke Anies soal bagaimana cara agar generasi muda senantiasa kritis dan tak terjerumus ke ujaran kebencian hingga perundungan di media sosial. Gampang aja, sudah ada contohnya, kata Anies menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban Anies itu disambut gelak tawa peserta diskusi yang mayoritas mahasiswa. Fufu Fafa, teriak salah satu peserta diskusi. Anies melanjutkan, dia memberi saran kepada peserta diskusi agar tak meniru contoh tersebut jika tak ingin mendapat masalah di kemudian hari. Jangan ditiru, nanti Anda akan dapat masalah di kemudian hari, ujarnya. Gunakan medsos dengan bertanggung jawab dan tak menghujat. Lanjut Anies, akan menjadi masalah besar apalagi sampai lupa password medsos. Kalau hari ini Anda ngatain apa saja di sini medsos, apalagi lupa password, Anda akan mendapat masalah yang luar biasa nanti, beber Anies. Maka dari itu yang perlu ditulis di medsos menurut Anies adalah gagasan, pikiran, dan kepedulian. Kelak jika medsosnya digali, seseorang tak perlu khawatir. Jangan sampai Anda nulis hari ini nanti anak cucu malu ya, gitu pungkasnya. User Fufu Fafa ini sendiri ramai diperbincangkan di media sosial. Nama user di forum Kaskus itu diketahui memiliki jejak digital menyerang Prabowo dan keluarganya. Tidak itu saja, SBY ya. Kemudian juga diserang ya, Habibur Rahman juga diserang. Yang jelas pendukung Prabowo di 2019. Netizen di X mengaitkan Fufu Fafa dengan wapres terpilih Gibran Rakabuming. Hingga saat ini Gibran belum memberikan komentar. Namun staf sus Presiden Grace Natali sudah memberikan komentar. Kan belum pasti ya, nggak tahu punya beliau atau enggak, kata staf sus Presiden Grace Natali di Istana Negara Jakarta Selasa. 1. Jadi Gibran itu anak presiden ya,
lalu staf susnya ngomong tentang anak presiden. Mestinya nggak jawab dia. Yang dia harus jawab adalah tindak tanduk statement ya kebijakan presiden. Kalau anak presiden ya nggak usah dia jawab. Ya itu kadang-kadang orang nggak tahu batas-batas dia ya. Dia berpikir dia pengamat politik padahal dia adalah jubir yang dibayar oleh negara. Double lagi negara bayarnya. Bayar sebagai staf sus dan bayar juga sebagai komisaris ya kan. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi bijaklah bermedia sosial. Gara-gara Fufu Fafa ya, saya juga tiba-tiba melihat tweet-tweet saya gimana ini. Ternyata so far so good, nggak ada masalah ya. Kalaupun kemudian ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, saya kira nggak ada masalah pada saat itu ya. Jadi 2014 saya punya preferensi ke Jokowi karena menganggap dia adalah fresh blood, darah baru. Ya, makanya saya nulis harapan itu bernama Jokowi. Tapi ternyata tidak bisa lagi, tidak bisa lagi diharapkan ya. Tapi apakah harapan itu bernama Prabowo? Saya tidak berharap. Itu bedanya saya dengan 2014. 2014 saya berharap dengan dengan Jokowi. Sekarang saya terus terang ya tidak memiliki harapan yang muluk-muluk dengan Prabowo, tapi saya berdoa mudah-mudahan Prabowo mewujudkan janjinya. Ya, sayangnya dia tidak pernah berjanji menumbuh kembangkan demokrasi. Yang dia janjikan adalah tidak boleh ada oposisi. Berat juga kalau sisi itu ya. Akan menjadi kepemimpinan yang otoritarianistik nantinya, anti kritik. Gak apa-apa kita kritik sekarang aja untuk membuktikan apakah kemudian kalau kita kritik sekarang ada konsekuensinya atau tidak. Rocky sudah mulai main lapor-lapor kan, tetapi anggap saja ini masih pemerintahannya Mulyono kan, begitu. Jadi sobat RS sekalian, sekali lagi jejak digital tuh nggak bisa dihapus, apalagi kalau Anda lupa kuncinya ya, passwordnya, sehingga Anda tidak punya kesempatan untuk menghapusnya. Sementara itu sudah menjadi jejak. Nah, saya mantau terus ya Twitter saya, mudah-mudahan tidak digunakan yang menguasainya untuk membuat tweet-tweet. Makanya saya katakan, tetapi saya hanya posting-posting yang ada di YouTube saja. Karena satu-satunya yang bisa buka itu cuma HP saya yang memang masih terkoneksi dengan Twitter saya itu. Tapi yang lainnya nggak bisa ya, itu satu-satunya. Makanya saya nggak mau nge-tweet lagi di Twitter, tapi cuma nge-post saja. Sebelum saya bisa menguasai kembali. Tetapi ya agak susah juga. Saya juga lupa passwordnya akhirnya kan, karena tidak bisa lagi menguasai gitu ya. Awal-awal masih ingat saya, tapi begitu saya email recovery ternyata sudah email orang lain, bukan email saya. Ini pasangan mana yang akan Anda pilih? Darmapong Rekon Kunwardana 5%, Pramono Anung Rano Karno 10%, Ridwan Kamil Suswono 4%. Golput garis miring coblos 3 81%. Jadi Pramono Anung Rano Karno menang bukan karena hebat, karena yang lain nggak mau milih. Dan Ridwan Suswono become the common enemy. Bagaimana cara menangnya? Pakai bansos ya. Kalau mau dimenangkan ya, pakai bansos ya. Entahlah ya, apakah jaringan PKS mampu menyelamatkan pasangan ini atau tidak. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Pemimpin yang bermodal taat agama pasti moralnya baik, segala ucapan dan tindakannya selaras insya Allah. Kalau bahas seperti ini apakah bisa dijerat dengan undang-undang ITE karena belum ada bukti saintifik bahwa akun tersebut milik Gibran. Lucu banget nih. Lama-lama kita takut membahas apapun, ya kan? Kalau dibilang bukti saintifik itu omongan Roy Suryo, omongan Ainun Najib, ya, bukti-bukti yang ada, masa Anda bilang nggak saintifik, ya kan? Apalagi bukti yang ngomong para pakar semua, ya.
mereka kan tidak hanya omon-omon, tapi mereka mengkaitkan antara misalnya dengan cili pari dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sentimen, tetapi mereka betul-betul kaitkan akun Fufu Fafa itu dengan akun-akun yang memang diakui secara resmi milik Gibran Raka Buming Raka ya. Hadir, assalamualaikum. Anak papih mah bebas mau berbuat apapun. Sudah waktunya rakyat menentukan sikapnya bang. Sikap apa maksudnya? Kenapa Samsul nggak mau klarifikasi dan membantah kalau itu akun bukan punya dia? Saya harap Samsul segera dites urin karena dia seperti orang linglung. Matanya seperti ngantuk berat. Bismillah bang, RH Surabaya Jatim hadir. Saran pemilih hadir sebagai pengawas aja, tidak memilih. Kalau ada kecurangan di foto diviralkan bahwa yang dipilih bukan yang dikehendaki rakyat Jakarta. Ya saya juga begitu ya. Hadir tapi tidak memilih gitu. Terkabulnya doa para ulama yang zolim disibukkan dengan yang zolim ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilin zalimin bizalimin ya. Yang menikung itu Surya Paloh tidak menginginkan AHY jadi cawapres ya. Anak tak berpendidikan dan tak punya akhlak, memujanya saja yang bangga sama keluarga Mukidi. UGM gak jujur, emang Mulyono alumni UGM kok kayak gak ada yang kenal. Ya dulu UGM masih bermesrahan. Sekarang gak tahu ya, kalau rektornya ditanya lagi ya. Ada gak ijazahnya Mulyono ya. Lebih baik coblos Dharma Pongrekun, soalnya dia yang akan melawan oligarki dan elit global. Kalau coblos semua atau golput nanti oligarki yang menang. Ya pikirkanlah baik-baik. Jangankan teriak di medsos, aksi nyata. Juga rezim gak bakalan takut karena dia sudah punya struktur yang rapi dan tersistem dengan rapi. Kemudian Tabe bang, bagaimana dengan kasus Gibran dengan obat terlarang? Apakah masih terlindungi oleh kekuasaan bapaknya? Saya juga mendengar lamar-lamar seperti itu, tapi saya tidak bisa pastikan ya, apakah itu memang ada atau tidak ya. Ya konon ya. Diekspor ke Singapura itu konon because of that ya, but I don't know exactly ya persisnya. Kemudian apa tanggapan RH tentang KPU yang main mengancam gerakan coblos semua bisa dipidana? Ini yang namanya KPU-nya ini kurang kerjaan ya. Jadi Mr. KPU ya, dengarkan ini. Yang namanya sikap politik itu tidak boleh dilarang. Anda nggak mengerti demokrasi. Kewajiban Anda adalah menyelenggarakan pilkada sebaik-baiknya. Kalau banyak orang yang golput atau coblos 3, itu bukan kesalahan Anda. Seandainya mereka melakukan itu karena sikap politik. Malah bagus, berarti mereka teredukasi, terdidik secara politik. Yang masalah Anda adalah kalau banyak orang tidak tahu hari pencoblosan. Orang tidak tahu bagaimana cara mencoblos. Jadi hal-hal teknis berpemilu banyak yang salah, nah itu salah Anda. Tapi kalau orang lain memilih karena sikap politik, ya itu justru menunjukkan adanya sebuah hal yang baik dalam berdemokrasi. Ingat, yang namanya kesuksesan berpemilu Anda bukan berapa persen yang memilih, tapi seberapa kualitas pemilihan itu dilakukan. Jadi kalau seandainya golputnya berapa puluh persen sekalipun, Anda tidak salah. Kalau golput itu didasarkan pada sebuah sikap politik, ya. Jadi jangan kita kemudian tiba-tiba memasuki wilayah yang bukan wilayah kita, ya. Kemudian apa lagi ya? Bang, kapan hukum di Indonesia bisa berlaku sebagaimana mestinya? Tanya Pak Prabowo, ya. Pak Prabowo, apakah Anda ingin menegakkan hukum yang sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya? Tapi ingat, hukum yang sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya itu bukan hukum yang menciderai konstitusi dan demokrasi. Undang-undang ITE harusnya tidak lagi ditegakkan atau tidak boleh digunakan sembarangan.
Udah jelas kok informasi dan transaksi elektronik. Lo malah jadi undang-undang bidang politik ya kan. Undang-undang politik. MK harusnya batalkan itu undang-undang ITE itu ya. Kemudian Gibran itu lulusan apa sih kok tengil Kak?